saya Misra, mahasiswa dari STAIN Majene, Pendidikan Agama Islam 3, kelas TP3, NIM 1015611919109 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran didukung dengan slide presentase guna untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari media dan teknologi pembelajaran. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Yang pertama di sini yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang sengaja direncanakan maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar cetak. Yang kedua, sumber belajar non-cetak. Yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Yang keempat, sumber belajar yang berupa kegiatan. Dan yang kelima, sumber belajar yang berupa lingkungan dan masyarakat. Contoh sumber belajar cetak yaitu buku, koran, dan majalah. Contoh sumber belajar non-cetak yaitu film, slide, dan lain sebagainya. Contoh sumber belajar berbentuk fasilitas: pertama, perpustakaan; kedua, lapangan olahraga; ketiga, ruangan belajar; dan keempat, studio. Contoh sumber belajar berupa kegiatan: pertama, simulasi; kedua, observasi; ketiga, wawancara; dan keempat, kerja kelompok. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Yang pertama, museum; yang kedua, toko; yang ketiga, pabrik; dan yang keempat, taman. Dan adapun fungsi sumber belajar, yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik. Dan yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Dan tujuan sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang bertujuan agar dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan siswa maupun guru. Kriteria sumber belajar. Kriteria diantara lain adalah ekonomis dalam pengertian murah, teknisi, praktis dan sederhana, fleksibel, relevan, dan tujuan pembelajaran. Dapat membantu efisien dan kemudahan mencapai tujuan pembelajaran, memiliki nilai positif bagi proses pembelajaran, khususnya bagi peserta didik. Tadi paparan materi dari saya, dan tidak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.